Ini adalah mic wireless yang punya 3 mode koneksi. Bisa colok ke HP, ke kamera, atau ke PC kalian. Sinyalnya bisa analog, bisa digital, dan kayak ginilah bedanya. Cek 123, ini adalah hasil suara dari 7Rims DW10 yang dikoneksiin ke HP Android. Ini perbedaan suara kalau pakai sinyal analog, jadi koneksinya itu wired ke kamera. Harganya cuma 900 ribuan untuk varian yang satu transmitternya. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke video. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi ini adalah mikrofon wireless dari 7Rims. Tipenya itu adalah iRay DW10 DW10 lah ya, gue bisa bilang. Ada dua varian kode di belakang namanya, yang A sama B, yang artinya itu beda jumlah transmitter di paket pembeliannya. Yang B itu cuma dapat satu transmitter, dan yang A itu dapat yang dua kayak gue gini. Karena antara yang satu transmitter sama dua transmitter itu ya sama aja. Nggak ada beda dari kualitas suaranya. Yang ngebedain itu cuma ada satu fitur yang nggak bisa dipakai sama yang satu transmitter, yaitu mode stereo. Jadi kayak gini di paket pembeliannya kita udah dapat carrying case juga untuk bawa si unit mikrofonnya plus beberapa aksesoris. Di sini ada dua kompartemen, taruh kabel bisa, taruh unit mic-nya di sebelah sini. Kita dapat kabel jack TRRS to TRRS, dapat kabel USB-C to C, dan ada converter ke A-nya juga ya by the way, dan dapat dua windscreen. Ini unitnya ada charging case kayak TWS banget, ada indikator baterai juga di sini, dan ini klaimnya bisa sampai 15 jam. Di case-nya ini kita bisa lihat ada 3 pin untuk nge-charge dari si transmitter atau receiver-nya, dan ini magnetik juga, bebas untuk mau naruh transmitter di kiri atau di kanan karena ya nggak ada aturannya, sama aja. Model charge kayak gini jujur efisien banget karena kita bisa nge-charge langsung tiga-tiganya dalam satu wadah yang sama, dan kabelnya juga jadi cuma satu aja. Kita dapat kabel USB yang bisa digunain untuk beberapa fungsi juga, jadi nggak cuma untuk nge-charge. Nah ini menarik juga nih, jadi fitur digitalnya itu kita fungsiin dari si USB-nya ini. Jadi di masing-masing unit receiver dan transmitter punya satu port USB-C, dan ini juga portnya multifungsi. Untuk yang transmitter kita bisa untuk nge-charge dari satu unit transmitter ini, plus untuk monitoring dari audio yang dihasilin. Caranya ya kita harus pakai headphone atau pakai headset yang pakai port Type-C, atau bisa juga sih ya kita beli converter Type-C to jack 3,5 mm untuk kita bisa colokin headphone atau headset kita yang masih interface-nya itu pakai jack, dan kita bisa monitoring dari suara si transmitternya. Sementara untuk port USB-C di receiver-nya ini fungsinya selain untuk nge-charge, dia juga untuk koneksi wired yang otomatis juga ini akan hasilin sinyal digital. Kita akan coba. Cek 123, ini adalah hasil suara dari 7Rims DW10 yang dikoneksiin ke HP Android, dan ini direkam pakai aplikasi voice recorder bawaan. Dikoneksiin pakai kabel USB-C to C, dan ini otomatis akan jadiin sinyal digital juga. Ini perbedaan suara kalau pakai sinyal analog, jadi koneksinya itu wired ke kamera via jack 3,5 mm. Hasilnya kayak gini, gue udah dengerin, jujur lebih bagus yang digitalnya dia. Padahal ini dengan settingan yang sama, gain level di receivernya itu paling rendah, dan kita akan ke koneksi yang ketiga, yaitu via Bluetooth. Cek 123, ini adalah hasil suara dari koneksi Bluetooth. Sorry banget ada misinformasi yang gue sampaikan di video ini. Ini sebenarnya video udah naik ya, kalau misalnya kalian tahu udah gue upload, tapi ya karena ada yang salah gue sampaikan, jadi gue harus re-upload lagi. Fitur Bluetooth yang gue sampaikan di sini sebenarnya bukan untuk mikrofon input, tapi melainkan untuk jadi inilah fungsi Bluetooth yang semestinya. Jadi kita bisa pakai dua device kayak gini. Ini device utama untuk nge-record, dan receivernya itu connect ke HP gue yang ini, dan ini otomatis akan jadi sinyal digital. Dan satu lagi ini untuk koneksi Bluetooth-nya dia. Jadi Bluetooth itu gue koneksiin ke HP iPhone, dan ini bisa kita play mau sound effect atau music atau apapun itu, yang nantinya itu langsung akan ke input ke rekamannya. Jadi gue bisa langsung kasih background music di video gue tanpa gue harus masuk editing. Atau ini sebenarnya kepake banget sih untuk kalian yang live gitu ya, yang kontennya itu live, karena kalian nggak perlu pakai OBS lagi, bisa langsung tampilin kayak gini, suara-suaranya itu bisa kalian masukin lewat HP kalian. Kalau untuk typing menurut gue agak kurang kepake karena lebih enak pas editing gitu ya, untuk masukin sound effect atau masukin background music gitu. Jadi ya itulah fungsi dari Bluetooth-nya. Dan kita balik lagi ke sinyal digital. Ini tapi bedanya gue nge-record itu ke PC gue pakai Audacity langsung, dan ini kebaca inputnya 7Rims di PC, dan gue biarin taruh sini aja ya.
Oke, kita sekarang bahas detail fisiknya, ada apa aja di transmitter dan di receivernya. Jujur aja ini transmitternya enteng banget, jadi untuk gua taruh di kerah kayak gini tuh aman, nggak yang sampai beler, kayak turun. Dan di transmitter ini tuh ada LED indikator warna biru di paling bawah. Ini nandain kalau transmitter tuh connect ke receivernya. Dan ini juga bisa ganti warnanya ke merah, artinya itu dia ke mute. Cara mute-nya itu kita bisa pencet tombol warna kuning di sebelah kiri transmitternya. Sekaligus tombol ini juga jadi tombol power. Nah terus di atas LED warna biru tadi itu ada indikator untuk kita tahu ini ada di sound effect mana. Jadi ada dry itu artinya dia yang normalnya. Terus ada ANC itu active noise cancelling. Dan terakhir itu ada reverb ya. Ini gue ada di mode dry, mode normalnya dia. Dan gue akan ganti ke ANC. Dan ini udah ganti ke active noise cancellingnya dia. Jujur aja gue biasanya tuh nggak suka sama fitur noise cancelling yang ada di microphone. Tapi ini agak beda. Gue udah dengerin juga hasil dari noise cancelling di sinyal digitalnya dia. Ini bener-bener bagus banget. Jadi suaranya itu biasanya kan kalau noise cancelling jadi kayak robot ya. Suara vokalnya jadi beda lah daripada mode normalnya. Tapi ini bener-bener suaranya persis banget kayak normalnya. Jadi vokalnya natural. Tapi noise-nya ini beneran kekat. Jadi clear suaranya, jernih. Nggak ada noise-noise yang ketangkep beda dengan normalnya dia. Jadi noise cancellingnya ini gue suka banget asli. Dan terakhir sound effect-nya itu ada reverb. Ya jujur gue nggak akan pakai ini sih ya, tapi ya mungkin kepake untuk di kondisi-kondisi tertentu, tergantung sama kebutuhan kalian juga, sama style juga ya. Oke, lanjut kita bahas detail dari receivernya. Di sini ada 3 LED indikator, 1, 2 itu untuk nandain connect microphone yang mana. Kalau kedip dua-duanya kayak gini artinya transmitter itu nggak ada yang connect sama receivernya. Terus kalau salah satu transmitternya ini udah connect, dia akan nyala sesuai dengan channel unit transmitternya itu nomor berapa. Nah ini bisa aja warnanya biru atau bisa jadi hijau. Biru itu artinya mode mono dan hijau itu artinya mode stereo. Kita bisa ganti mode ini dengan pencet tombol warna kuning sekali ya. Dan kalau kita tahan lama ini akan jadi tombol power. Nah ini adalah fitur yang benar-benar overpower ya menurut gua ketika kita punya 2 transmitter dan kita bisa pakai mode stereonya dia. Ini gua lagi ngetes ini stereonya dia. Cek 1, 2, 3. Suara gua harusnya di kiri ya? Ngaruh nggak sih? Nggak tahu, ini kanan kiri. Itu kiri lu. Ya Iya, gua kanan. kiri. Iya lu kanan. Gua kanan. Lu kiri. Iya. Jadi enaknya walaupun dia cuma 1 channel, ntar lu pas ngedit, lu bisa bikin seakan-akan 2 channel nih kalau podcast kayak gini kan. Jadi podcast gitu. Ya, kalau misalnya suaranya nabrak, lu bisa potong suara lu. bisa gue pilih ya? Bisa gue pilih. Lu pilih. Pilih Noro, Pak. Ya jadi itu fitur yang menurut gue sangat-sangat mantep banget ya kalau kita lagi wawancara 2 orang. Kita bisa bikin seakan-akan ini mikrofon yang bisa ngasilin 2 channel gitu. Nah terus di receiver ini ada dial warna kuning gede, itu untuk gain control bukan volume control. Jadi walaupun kita set di gain paling rendah, ini tetap bisa nyentuh di 0 dB. Tapi gue pakai paling kecil aja ini suaranya udah lumayan gede ya. Gue sih harapannya bisa lebih kecil lagi untuk gain controlnya. Untuk tombol dari receiver ada kuning sama hitam juga. Kuning untuk power sama tadi ubah mode, terus hitamnya ini untuk Bluetooth, dan kalau kita pencet dua-duanya itu untuk pairing dari transmitternya. Dan di transmitter juga sama, ketika kita pengen pairing ya harus tekan 2 tombol ini. Pengaplikasian dari mikrofon ini bisa banyak banget. Syuting YouTube kayak gue gini ya nggak ada masalah tentunya. Kita bisa langsung colokin si mikrofonnya itu ke PC atau ke laptop. Record pakai Audacity ini udah bisa banget, apalagi untuk kapasitas laptop dan PC itu kan jauh lebih besar, jadi untuk nge-roll panjang itu akan lebih aman dibanding kita pakai handphone. Atau kalian mau lebih praktis juga bisa kayak gini, langsung record aja dari kamera bawaan di HP kita, terus mau posting di Instagram, di Reels, ini udah langsung nge-sync suaranya, jadi nggak usah ada editing, nge-synchronize audio sama video lagi. Atau mau live Instagram bisa, langsung bikin Insta Story juga ini bisa. Jadi ya gampang banget, pengaplikasiannya banyak banget. Live TikTok juga bisa ya tentunya, langsung bikin video TikTok kayak gini juga itu sangat-sangat bisa. Koneksi USB kayak gini tuh lebih aman ya dibanding koneksi pakai jack 3,5 mm atau pakai Bluetooth, karena somehow di beberapa HP itu kadang nggak kebaca mic-nya kalau kita pakai jack 3,5 mm atau pakai Bluetooth. Kalau pakai USB ini udah auto bisa lah pokoknya. Oke, jadi sekarang kita
Gue lagi bengong sih ya di GWK. Enak banget bengong. Gue lagi ada coba ini microphone 7 rims. Gue nggak pakai windscreen ya sih. Cuman ini anginnya juga nggak terlalu yang gimana-gimana banget gitu, jadi harusnya aman. Nanti gue akan coba pakai windscreennya dia. Apakah beda suaranya? Ini ada suara-suara di lagu-lagu gitu dari speaker di lingkungan GWK ini. Harusnya sih kedengeran ya ke mikrofonnya, tapi gue nggak tahu. Nanti akan coba gue dengerin juga. Cuma kayak gini lah untuk kualitas 7 rims DW10. Gue bawa kesini sengaja untuk main ngetes doang. Ya, jadi kayak gitu untuk review mikrofon wireless 7 rims DW10. Ini mikrofon yang gak banyak gimmick, simple banget, harganya juga terbilang murah untuk kualitas kayak gini ya. Gue sangat menyarankan untuk kalian pakai koneksi digitalnya dia aja, colok ke HP atau ke laptop atau ke PC, itu jauh lebih aman, suaranya lebih bagus dibanding analog atau pakai Bluetooth. Catatan untuk mikrofon ini, semoga receivernya ini gainnya bisa lebih rendah lagi. Jadi kalau gainnya bisa lebih rendah, ini akan jauh lebih aman suaranya untuk ngindarin noise atau ngepick suara ya. Kalian bisa beli juga, ini udah ready di Indonesia. Untuk linknya gue taruh di description box kayak biasa. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.